Roy Suryo CS menemukan bukti baru terkait dengan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Mereka mengklaim mendapatkan salinan data dari Komisi Pemilihan Umum yang disebut sebagai dokumen ijazah Joko Widodo saat mendaftar Pilpres 2019. Putu Gede Haryadi, SH, MH, titik, Hakim Anggota, 1, Sukurna, SH, MH, titik, 2, Silakan. Izin Pak, saya Habib dari Gramedia.com. Tadi yang ditampilkan adalah ijazah Pak Jokowi ya. Itu kan fotokopi Pak. Selama ini ada beredar tampilan ijazah yang kalau saya lihat sekilas itu berbeda dengan yang banyak beredar di umum gitu loh. Misalnya dengan yang ditampilkan oleh orang PSI gitu ya. Apakah itu sama atau tidak Pak dengan yang Bapak tampilkan tadi di situ? Dan nama dekannya sepertinya ada beda yang selama ini beredar Pak Sumitro gitu loh. Dan kelihatan di situ sepertinya bukan Pak Sumitro dekannya atau bukan. Izin Pak, tadi nggak gitu jelas saya perhatikan. Dan kenapa tidak ditampilkan ijazah asli tadi Pak? Maksud biar kita bisa lihat sebenarnya yang seperti apa gitu ijazah Pak Jokowi itu. Terima kasih Pak. Andromeda. Ketawa-ketawa lah. Dan pada saat rame-rame isu-isu terakhir, kita kontak-kontakan lagi, oh jangan-jangan kita berdua ini direvel gara-gara itu kan. Ex-Menpan RB Yudi Krisnandi ungkap saat dirinya dan Anies dicopot Jokowi, jangan-jangan karena ijazah palsu. Sebuah pengakuan mengejutkan datang dari mantan Menpan RB, Profesor Yudi Krisnandi, yang kembali mengungkap dinamika di balik reshuffle kabinet era Presiden Jokowi. Dalam pernyataannya, Yudi menyingkap bahwa sebelum dirinya dicopot, ia justru sedang menjalankan salah satu tugas paling sensitif yang pernah diberikan kepadanya, menelusuri dugaan penggunaan ijazah palsu oleh sejumlah pejabat negara. Yudi menuturkan, Jokowi saat itu meminta dirinya turun langsung ke lapangan, jangan kebanyakan di kantor. Ia kemudian membuka kotak pos pengaduan, menerima laporan demi laporan tentang pejabat-pejabat yang dicurigai memakai ijazah tidak sah. Langkah inilah yang kemudian melahirkan surat edaran Menpan RB nomor 3 tahun 2015, sebuah aturan besar yang mengguncang birokrasi karena menertibkan keaslian ijazah ASN di seluruh Indonesia. Dalam menjalankan tugas tersebut, Yudi bekerja bersama Menteri Pendidikan kala itu, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies langsung bergerak cepat, menyisir data, memeriksa laporan, dan menindaklanjuti dugaan-dugaan yang muncul. Namun, di tengah upaya penertiban itu, sebuah kejutan terjadi. Keduanya justru ikut terseret dalam reshuffle kabinet yang mengubah peta kekuasaan saat itu. Yudi mengungkap bahwa sebelum diganti, ia sempat meminta penjelasan langsung kepada Presiden Jokowi, apakah dirinya diberhentikan karena kesalahan tertentu atau karena ada tugas yang tidak ia jalankan. Jadi kan kejahatan Jokowi ini kan bukan cuma satu ini, bukan cuma kebohongan aja. Dia juga melakukan kejahatan hak asasi manusia. Dia juga melakukan kejahatan pelanggaran terhadap hak sipil dan politik. Dia juga melakukan kejahatan terhadap perampasan tanah-tanah rakyat melalui PSN. Itu banyak sekali sebetulnya ya, pelanggarannya. Dan nanti tokoh-tokoh yang lain itu akan menggunakan perkara yang lain lagi. Jadi kayak kita bertuju ini untuk sementara fokusnya tadi seperti dikatakan oleh Pak Suripto, tema besarnya itu adalah tentang kebohongannya dulu. Kebohongannya udah banyak, apalagi yang kejahatan-kejahatan yang lainnya ya. Itu satu. Nah, yang kedua terkait dengan persidangan, proses persidangan ini biasanya antara 3 minggu sampai dengan 4 minggu. Itu baru kita dapat jadwal sidang pertamanya. Nah, nanti yang menarik ini mungkin dari sekarang perlu kita beritahukan kepada masyarakat bahwa yang kita gugat ini adalah Jokowi secara pribadi sebagai warga negara Indonesia yang kebetulan dia menggunakan mekanisme ketatanegaraan untuk melakukan rangkaian kebohongannya, kan begitu. Nah, karena dia seorang warga negara yang menggunakan instrumen-instrumen ketatanegaraan untuk melakukan kejahatan dan berupa kebohongan, ya, maka nanti yang wajib datang, jadi dia tidak bisa, kalau dia sebagai presiden digugat, maka dia bisa menunjuk jaksa agung untuk mewakilinya.
ya kan? Atau dia bisa menunjuk Menteri Hukum dan HAM, atau dia bisa menunjuk orang-orang KSP, kantor sekretariat kepresidenan. Nah, ini karena dia sebagai pribadi yang digugat, maka dia harus hadir nanti. Nah, secara pribadi. Nah, karena itu nanti dalam proses awal itu ada nama yang disebut dengan dalam sistem pengadilan itu adalah proses mediasi. Nah, proses mediasi itu langsung ketemu antara pihak tergugat dengan pihak penggugat langsung. Tapi pihak penggugat langsung itu tanpa diwakili oleh kuasa hukum. Nah, jadi nanti kita akan bertuju ini akan berhadapan langsung dengan Jokowi kalau dia berani datang. Ya, kalau dia banci, nggak mau datang, nggak berani datang, ya berarti kita ngadepin meja kosong tuh nanti, ya. Tapi tidak apa-apa, kita tunggu karena itu nanti akan diberi oleh hakim waktu untuk mediasi namanya. Tetapi itu hanya kita akan lihat nanti jadwal mediasinya dimulai itu nanti mungkin kita bisa dapat kabar dari pengadilan negeri ini, pengadilan negeri Jakarta Pusat ini mungkin sekitar 3 atau 4 minggu ke depan, ya. Kita akan dapat kabar kapan akan mulai proses mediasi itu. Nah, jadi itu yang disebut dengan proses ini. Nah, tadi sudah disebutkan oleh rekan kita, oleh ketua tim pengacara kita yaitu Saudara Aziz Januar ini, bahwa tuntutan kita itu tadi yang tadi kan sudah disinggung oleh Pak Sunarko tadi soal rumah yang diberikan hadiah tadi itu, atau Pak Marwan tadi nyebut ya. Nah, itu nanti kita minta supaya tidak diberikan kepada Jokowi, ditahan oleh negara. Kemudian uang pensiunnya sebagai presiden itu juga tidak diberikan. Itu untuk mengganti ya kerugian-kerugian ya yang ditimbulkan oleh kebohongan Jokowi. Kan utang yang ditimbulkan oleh Jokowi ini sampai dengan hari ini itu lebih kurang 5.700 triliunan. Mulai dari 2015 lah katakanlah, kalau 2014 kan itu pemerintahan lama. 2015 sampai dengan 2024 ini hari ini itu sekitar 5.600 atau 5.700 triliun. Nah, dia yang harus ganti itu karena itu bukan tanggung jawab negara, karena dia yang melakukan itu dengan ambisi-ambisi proyek-proyek pribadinya dia. Ya, belum lagi yang dia melakukan korupsi di dalam di dalam hutang luar negeri itu ya, melalui proyek-proyek strategis nasionalnya itu. Nah, jadi yang kita inginkan itu supaya beban hutang yang 5.700 atau 5.600 itu dibayar oleh Jokowi, bukan oleh rakyat Indonesia. Sebab kalau itu dibebankan kepada rakyat Indonesia, ya, padahal itu adalah untuk memenuhi ambisi Jokowi semata, maka, nah, di mana hubungan hukumnya antara kita penggugat ini dengan kerugian itu? Kayak kalau itu dibiarkan harus dibayar oleh rakyat, kita ini kurang bayar lewat proses pajak. Lama itu sampai anak cucu kita itu masih terus bayar itu, ya. Nah, kita mau cut off itu hutang supaya Jokowi yang tanggung jawab beserta anak cucunya. Karena secara perdata utang itu tanggung jawab bisa diturunkan, itu diwariskan itu. Jadi dia yang harus tanggung jawab, jangan bebannya kepada rakyat Indonesia. Itu yang kita mau. Jadi ini untuk membuka pikiran gugatan ini gugatannya untuk justru menolong rakyat Indonesia supaya tidak dibebani oleh utang Jokowi itu. Supaya yang bayar utang itu adalah Jokowi. Diambil dari mana? Dari tuh rumahnya salah satu yang mau hadiah untuk pensiunnya dia, kemudian uang pensiunnya dia. Kalau kurang itu, maka harta-harta yang Jokowi yang dilaporkan waktu dia menjabat gubernur, kemudian 23 miliar, kemudian waktu dia daftar Pilpres 26 miliar, nambah 3 miliar tuh, padahal baru 2 tahun menjabat gubernur itu, Pak. Nah, itu nanti disita juga harta-harta itu untuk keperluan membayar utang itu, yang 5.700 triliun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Jejak Fakta, channel yang selalu mengulas isu-isu politik dan peristiwa nasional dari berbagai sudut pandang. Sebelum kita mulai, saya mengajak teman-teman untuk menekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Jejak Fakta. Hari ini kita akan membahas satu hal yang sedang menjadi perhatian publik. Bukan sekedar soal siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi tentang kejujuran, keadilan, dan keberanian untuk mencari fakta. Di tengah begitu banyak informasi yang beredar di media sosial, masyarakat tentu punya satu harapan sederhana. Kalau ada persoalan hukum, maka hukum harus ditegakkan dengan jujur. Kalau ada tuduhan harus dibuktikan, kalau ada bantahan juga harus diperiksa,
Dan kalau ada dokumen atau bukti, maka bukti tersebut harus diuji secara terbuka sesuai prosedur hukum, karena pada akhirnya masyarakat tidak membutuhkan keributan. Masyarakat membutuhkan kepastian dan kebenaran berdasarkan fakta. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini kita berdiri di sini bukan karena kebencian pribadi. Kita tidak sedang berkumpul meruntuhkan wibawa seseorang secara personal. Kita berada di sini demi satu nilai yang jauh lebih berdasar dari sekedar nama individu, yaitu kebenaran, keadilan, supremasi hukum. Beberapa waktu terakhir, publik terus dihangatkan oleh polemik dan kegaduhan terkait isu keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Bagi sebagian orang mungkin dianggap isu usang. Namun bagi kita yang mencintai hukum, isu ini adalah ujian terbesar bagi integritas institusi peradilan dan transparansi pemerintah kita. Kenapa hal ini menjadi krusial? Karena dalam sistem demokrasi yang sehat, seorang pemimpin tertinggi harus bersih dari segala keraguan moral dan hukum. Jabatan presiden adalah amanat suci konstitusi. Oleh karena itu, setiap dokumen yang menjadi syarat keabsahan jabatan tersebut tidak boleh menyisakan ruang bagi spekulasi fitnah atau keraguan. Saudara-saudaraku, isu ini tidak akan pernah selesai jika hanya dijawab dengan konferensi pers di luar pengadilan atau sekedar testimoni teman-teman. Negara ini adalah negara hukum, bukan negara opini. Jika seseorang dituduh menggunakan dokumen yang tidak sah, cara paling elegan, paling tuntas, dan paling terhormat untuk mematahkan tuduhan tersebut adalah dengan membuktikannya secara langsung di depan publik dan di hadapan majelis hakim. Bawa dokumen aslinya, tunjukkan rekam jejak akademisnya secara transparan. Biarkan ahli forensik memeriksa. Jika ijazah tersebut asli, maka langkah ini akan membersihkan nama baik beliau secara mutlak dan membungkam semua kritik untuk selamanya. Sebaliknya, jika proses terus dihindari atau ditutupi dengan tameng formalitas birokrasi, maka kecurigaan publik justru akan semakin membesar. Sesuatu yang disembunyikan selalu memicu pernyataan ada apa di balik tirai itu. Mari kita bedah isu ini dari kacamata hukum berlaku di Indonesia. Kita tidak boleh bicara tanpa dasar. Hukum Indonesia sangat tegas mengatur tentang keabsahan dokumen dan konsekuensi dari pemalsuan. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dalam pasal 263 KUHP atau pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang KUHP baru dinyatakan dengan sangat jelas bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan suara yang dapat menimbulkan suatu hak dan menggunakannya seolah-olah surat itu asli, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Jika ijazah yang merupakan syarat formil pendaftaran pemilu terbukti palsu, maka ini bukan sekedar pelanggaran administrasi, melainkan tindak pidana murni. Kedua, hukum acara perdata dan tata usaha negara berdasarkan pasal 1885 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUPER berlaku asas barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau menundukkan perbuatannya diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Dalam konteks persidangan, beban pembuktian ini harus berjalan adil. Pengadilan harus membuka ruang seluas-luasnya bagi pembuktian materi, bukan sekedar pembuktian formil yang kaku. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang KIP, ijazah seseorang pejabat publik, terutama yang digunakan sebagai syarat menduduki jabatan negara, bukanlah informasi yang dikecualikan atau rahasia negara. Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang KIP, informasi mengenai profil syarat jabatan dan rekam jejak pejabat publik wajib disediakan dan dapat diakses oleh masyarakat. Publik memiliki hak konstitusional untuk mengetahui kebenaran dokumen pemimpin mereka.
Kami menuntut pengadilan untuk benar-benar tegas, mandiri dan tidak terintervensi oleh kekuasaan apapun dalam memeriksa isu ijazah ini. Hakim tidak boleh berlindung di balik formalitas hukum acara untuk menolak memeriksa pokok perkara. Hakim memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menggali kebenaran material. Kebenaran yang hakiki bukan sekedar kebenaran di atas kertas. Jika pengadilan bersikap lemah, jika pengadilan terkesan terbang pilih atau takut memeriksa seorang penguasa, maka runtuhlah kepercayaan rakyat terhadap hukum. Apabila rakyat sudah tidak percaya lagi pada pengadilan, maka runtuhlah fondasi bernegara kita. Hakim harus berani memberitakan kehadiran visi dokumen asli dan saksi-saksi kunci dan ruang sidang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Saudara-saudara sekalian, perjuangan kita hari ini adalah perjuangan untuk merawat akal sehat bangsa. Kita ingin memastikan bahwa siapapun yang memimpin negeri ini di masa lalu, hari ini dan masa depan adalah orang-orang yang lahir dari proses yang jujur, sah dan tidak cacat hukum. Mari kita kawal terus proses ini, kita tuntut transparansi total, biarkan hukum bicara dengan lantang tanpa bisikan kekuasaan. Biarkanlah pengadilan menjadi panggung kebenaran, di mana yang benar dinyatakan benar dan yang salah menerima konsekuensinya. Terima kasih, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.